warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dari kelompok 10 akan menyampaikan tentang manfaat market research analysis atau analisis riset pasaran. Sebelumnya, perkenalkan tokoh kami. Yang pertama ada saya sendiri, Yoyan dan 78, ada Erin M85, Ananda M98, Dias M103, dan Rina M106. Nah, di riset pasar ini kami akan menyampaikan 4 hal. Yang pertama, bagaimana riset market dilakukan, yaitu dilakukan dengan cara membuat kuesioner melalui Google Form yang ditujukan kepada responden atau target pasar. Lalu yang kedua, jumlah kuesioner yaitu semuanya ada 17 pertanyaan dan 10-13 pertanyaan yang valid dan dapat diolah. Yang ketiga, hasil riset pasar tersebut. Yang keempat, kesimpulan. Jadi apakah terdapat perbedaan pada definisi sebelum dan sesudah riset pasar dilakukan. Selanjutnya yang pertama, bagaimana riset market dilakukan. Nah, riset pasar ini dilakukan dengan cara membuat kuesioner menggunakan Google Form sebagai media. Nah, kenapa menggunakan Google Form? Salah satunya yaitu untuk menghemat waktu. Jadi riset ini dilakukan pada tanggal 14 sampai 15 Oktober 2020. Nah, selain untuk menghemat waktu, itu untuk menghemat biaya. Jadi biaya seperti biaya keras dan lain-lain seperti itu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Erin. Yang selanjutnya yaitu profil responden. Jumlah keseluruhan responden dalam riset market ini ada 70 responden, yang terdiri dari jenis kelamin laki-laki 24% dan 76% untuk yang perempuan. Untuk usianya 61% 10-20 tahun, 39% 20-30 tahun. Untuk status pendidikan, yang SMP 10%, SMA atau SMK 29%, 11% untuk pekerja atau wirausaha, dan 50% untuk kuliah. Daftar pertanyaannya terdiri dari yang pertama, apakah Anda menyukai jenis makanan manis? Yang kedua, apakah Anda menyukai dessert box? Yang ketiga, pernahkah Anda membeli dessert box? Yang keempat, seberapa sering Anda membeli dessert box? Yang kelima, jenis puding dan brownies apa yang Anda sukai? Yang keenam, varian seperti apa yang Anda inginkan di dessert box? Yang ketujuh, bagaimana pendapat kamu tentang isian di dessert box yang terdiri dari brownies, puding, susu, dan saus coklat? Yang kedelapan, kemana Anda pergi jika menginginkan produk tersebut? Yang kesembilan, berapa budget yang Anda alokasikan untuk membeli produk semacam ini? Yang kesepuluh, fitur atau kelengkapan apa yang Anda inginkan saat membeli produk dessert box? Yang kesebelas, jika dessert box ini dijual di sekitar kota kamu, seberapa sering kamu akan membeli? Yang ke-12, apa yang memotivasi Anda untuk membeli dessert box? Yang ke-13, kebutuhan apa yang hendak Anda penuhi saat membeli dessert box? Yang terakhir, apa saran Anda terhadap dessert box? Dari 70% responden, yaitu kita dapat menganalisis yang pertama, yang menyukai jenis makanan manis ada 94%, dan yang menyukai dessert box ada 97%, dan seberapa sering yang membeli dessert box yaitu ada 20%, sedangkan rata-ratanya 66% itu kadang-kadang. Yang keempat, jenis puding dan brownies itu ada 87%, rata-rata memilih sedang atau tidak terlalu manis. Yang kelima, varian ada dessert box yang diinginkan yaitu ada 60% memilih Oreo. Yang keenam, kemana jika menginginkan produk tersebut, yaitu rata-rata 51% memilih untuk membeli pada reseller. Saya Desavia Salsabila. Selanjutnya saya akan mempresentasikan lanjutan dari Aninda. Dari pertanyaan kuesioner yang telah diberikan melalui riset tersebut, pertanyaan selanjutnya yaitu budget yang akan dikeluarkan atau dialokasikan oleh responden untuk membeli produk tersebut. Dari hasil riset menunjukkan bahwa 51% orang memilih untuk mengeluarkan budget sebesar Rp10.000 sampai Rp15.000. Selanjutnya yaitu kelengkapan atau fitur yang diinginkan oleh responden. Mereka memilih sebesar 40%, yaitu memilih untuk mendapatkan kelengkapan dari fitur produk tersebut seperti peralatan makan atau sendok. Yang selanjutnya yaitu jika produk tersebut dijual di daerah mereka, mereka menginginkan sebanyak 57% akan membeli. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu apa yang memotivasi responden untuk membeli produk tersebut? Dari hasil riset didapatkan 50% orang membeli produk tersebut karena keinginan mereka untuk membeli sebuah produk atau mereka suka untuk jajan. Kesimpulannya itu dari hasil analisis tersebut melalui 10 pertanyaan yang valid yang didapatkan dapat disimpulkan bahwa sekitar 95% orang akan menyukai makanan manis seperti dessert. Dengan survei yang paling banyak membeli, mereka akan membeli produk tersebut di reseller dengan budget yang mereka keluarkan sebesar Rp10.000 hingga Rp15.000. Keinginan mereka terhadap produk tersebut juga didapatkan bahwa mereka menginginkan kelengkapan produk yang sesuai dengan produk yang dijual. Dalam survei tersebut juga didapatkan bahwa mereka membeli produk tersebut karena mereka juga menyukai atau gemar untuk jajan. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu ada BMC. Yang pertama yaitu ada customer segment. Di sini untuk customer segment dibagi menjadi dua, yaitu ada primer dan sekunder. Untuk primer dituju dengan
orang yang suka makanan manis, suka coklat, suka jajan. Yang kedua yaitu ada sekunder. Di sekunder ini dituju dengan generasi milenial usia 10 sampai 25 tahun dan pelajar ataupun mahasiswa. Untuk yang kedua yaitu ada value proposition, kelebihan atau keunikan di sini yaitu harga terjangkau dengan harga promosi dapat menjadikan customer sebagai reseller. Yang ketiga yaitu ada kupon diskon dan perlengkapan pendukung produk di setiap pembelian. Yang keempat yaitu ada channel, yaitu untuk channel di sini penjualan langsung dan promosi melalui media sosial dan brosur. Untuk yang keempat yaitu di sini ada customer relationship, yaitu dengan adanya kupon diskon dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang kelima di sini ada revenue system. Mendapatkan keuntungan didapat dengan pendapatan penjualan. Untuk yang keenam yaitu ada key resource, sumber daya yang dimiliki yaitu modal dan sumber daya manusia dan bahan baku. Untuk yang ke-7 yaitu ada key aktivitas, yaitu yang pertama ada proses pembuatan produk, perencanaan, pembelian, mengolah bahan baku. Dan yang kedua yaitu ada pengemasan, packing, dan penjualan produk. Untuk yang ke-8 yaitu ada key partnership. Di sini bekerja sama dengan swalayan atau supermarket pemasok bahan baku. Untuk yang ke-9 yaitu ada cost struktur, yaitu biaya pembelian bahan baku, biaya pembuatan kupon atau promosi. Yang kedua yaitu ada biaya pemakaian air dan gas. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan di sini yaitu ada setelah dilakukan riset pasar, kita mengetahui bahwa produk yang akan dijual sudah sesuai dengan target pasar. Yang kedua yaitu ada karena sudah sesuai BMC kelompok 10 tidak berubah sebelum dan sesudah dilakukan riset pasar ini. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.